Selamat pagi yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi yaitu Bapak Rian Syaputra MKom dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang membahas judul materi tentang konsep dasar, kriteria, dan algoritma penjadwalan sistem operasi. Sebelum kami mempresentasikan hasil tugas kami, saya selaku moderator akan memperkenalkan nama anggota-anggota kelompok saya. Yaitu di pertama ada Bahagia Alfrandona Baban sebagai penyaji pertama, yang kedua ada Madika Tulsania sebagai penyaji kedua, dan ketiga ada Salsabila Edren sebagai penyaji ketiga, dan keempat ada Siti Nurhaliza sebagai penyaji keempat, dan kelima ada Tasya Claudia Sitorus sebagai penyaji kelima, dan keenam ada dengan saya sendiri, Tresya Yana Jessica Nenggolan sebagai moderator, dan ketujuh ada Restu Sigit Prasetyo sebagai penyaji ketujuh. Berikut hasil tugas kami yang akan kami presentasikan. Penjadwalan proses. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem operasi. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan atau berapa lama proses itu berjalan. B. Kriteria penjadwalan. 1. Adil. Adil adalah proses-proses diperlakukan sama, yaitu mendapatkan jatah waktu pemrosesan yang sama, dan tak ada proses yang tidak kebagian layanan pemrosesan, sehingga mengalami starvation. Sasaran penjadwalan seharusnya menjamin tiap proses mendapat pelayanan dari pemrosesan yang adil. Adil yang dimaksud di sini itu ialah sistem operasi yang dijalankan itu mendapatkan kebagianan layanan yang adil. Tidak ada yang tidak adil dalam pemrosesannya. 2. Efisien. Efisien atau utilisasi pemrosesan dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk pemrosesan. Sasaran penjadwalannya adalah menjaga agar semua pemrosesan tetap dalam keadaan sibuk, sehingga efisiensi mencapai maksimum dalam sistem operasinya. Sibuk yang dimaksud di sini ialah pemrosesan tidak menganggur, termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program, pemakai, dan sistem operasi. 3. Waktu tanggap. Waktu tanggap berbeda untuk sistem interaktif dan sistem waktu nyata. Sistem interaktif itu waktu tanggap dalam sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi hasil pertama muncul di layar atau terminal. Waktu tanggap ini disebut terminal response time. 2. Sistem waktu nyata. Pada sistem waktu nyata, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian di internal atau eksternal sampai instruksi. Pertama, rutin layanan yang dimaksud dieksekusi disebut event response time. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan waktu tanggap dalam sistem operasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. 4. Waktu penyelesaian. Turnaround time adalah waktu yang dihabiskan dari saat program memulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan dalam sistem diekspresikan sebagai jumlah waktu eksekusi dan waktu menunggu, yaitu turnaround time sama dengan waktu eksekusi dan waktu tunggu. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan turnaround time. 5. Throughput ialah jumlah kerja atau jumlah job yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Sasaran penjadwalan adalah memaksimalkan jumlah job yang diproses satu persatu interval waktu, lalu tinggi angka throughput melebihi banyak kerja yang dilakukan sistem. Algoritma penjadwalan. Definisi algoritma penjadwalan berkaitan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue.
yang berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue atau antri yang akan dieksekusi oleh CPU. Terdapat banyak algoritma penjadwalan baik non-primitif dan maupun primitif. Algoritma-algoritma yang menerapkan strategi non-preemptive, yaitu yang pertama ada FIFO, atau First In First Out. FIFO adalah akronim untuk First In First Out, atau pertama masuk pertama keluar, sebuah abstraksi yang berhubungan dengan cara mengatur dan memanipulasi data relatif terhadap waktu dan prioritas. Ungkapan ini menggambarkan prinsip teknik pengolahan antrian atau melayani permintaan yang saling bertentangan dengan proses pemesanan berdasarkan perilaku first come first served atau VCVS, di mana orang-orang meninggalkan antrian dalam urutan mereka tiba atau menunggu giliran satu di sebuah sinyal kontrol lalu lintas. Yang kedua ada SGF atau Short Text Job First. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dahulu selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah. Dalam antrian, waktu itu digunakan saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem, membutuhkan waktu yang singkat. Short Text Job First atau SGF bisa dikatakan algoritma penjadwalan yang optimal dengan rata-rata waktu tunggu yang minimal. Yang ketiga ada HRN atau Highest Ration Net. Penjadwalan HRN merupakan penjadwalan non-preemptive. Penjadwalan ini juga mengkoreksi kelemahan SGF. HRN adalah strategi penjadwalan non-preemptive dengan prioritas proses tidak hanya pada waktu layanan, tapi juga jumlah waktu tunggu proses. Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan per waktu layanan. Karena waktu layanan muncul sebagai pembagi, maka proses yang lebih pendek mempunyai prioritas yang lebih baik. Karena waktu tunggu sebagai pembilang, maka proses yang telah menunggu lebih lama juga menggunakan kesempatan lebih bagus untuk memperoleh layanan pemrosesan. Disebut HRN atau High Response Net karena waktu dianggap adalah waktu tunggu ditambah waktu layanan. Karena HRN adalah untuk memperoleh waktu tanggapan tertinggi yang harus dilayani. Di sini saya akan menjelaskan perihal MVQ atau yang disebut Multiple Feedback Queue. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Misalnya pada contoh berikut. Contoh 1 yaitu semua proses yang baru datang akan diletakkan pada queue 0, kuantum 8 ms. Jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 ms, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke queue 1 atau kuantum 16 ms. Contoh ketiga yaitu queue 1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di queue 0, dan jika suatu proses tersebut diproses queue 1 tidak selesai dalam 16 ms, maka proses tersebut akan dipindahkan ke queue 2. Queue 2 akan dikerjakan bila queue 0 dan 1 kosong, dan akan berjalan dengan algoritma FCFS. Di sini terlihat bahwa ada kemungkinan terjadinya perpindahan proses antara queue. Dalam hal ini ditentukan oleh time quantum. Namun, dalam praktek penerapannya, algoritma multi-level feedback queue mendefinisikan terlebih dahulu parameter-parameternya yaitu 1. Jumlah antrian. Yang kedua, algoritma internal tiap queue. Yang ketiga, aturan sebuah proses naik ke antrian yang lebih tinggi. Dan yang keempat, aturan sebuah proses turun ke antrian yang lebih rendah. Sedangkan yang kelima, antrian yang akan dimasukkan tiap proses yang baru datang. Adapun algoritma yang menerapkan strategi preemptive yaitu RR atau yang disebut Row-Robin. Penjadwalan Row-Robin merupakan penjadwalan preemptive, merupakan sebuah proses tidak di-preempt secara langsung oleh proses lain namun oleh penjadwalan berdasarkan lama waktu
prosesnya berjalan sesuatu proses, maka penjadwalan ini disebut frame by time. Semua proses dianggap penting dan diberi sejumlah waktu pemroses yang disebut kuanta atau kuantum, atau juga bisa disebut time slice, yaitu tempat proses itu berjalan. Proses berjalannya selama satu kuanta, kemudian penjadwalan akan mengalihkan pada proses berikutnya, juga untuk berjalan satu kuanta. Begitu seterusnya sampai kembali pada proses pertama dan berulang. Baiklah, sekian dan terima kasih. 2. SRTF atau Shortest Remaining Time Freeze. Perbedaan SRTF dengan SJF. Pada SJF, begitu proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai. Yang kedua, pada SRTF, proses sedang berjalan atau running dapat diambil alih oleh proses baru dengan sisa waktu jalan yang didestimasi lebih rendah. Kelemahan SRTF mempunyai overhead yang lebih benar dibandingkan SJF. SRTF memerlukan penyimpanan waktu, layanan yang lebih dihabiskan prosesnya, dan kadang-kadang harus menangani peralihan. Secara teoritis, SRTF memberikan waktu tunggu minimum, tapi karena adanya overhead peralihan, maka pada situasi tertentu SJF bisa memberi kinerja yang lebih baik dibandingkan SRTF. 3. PS atau Priority Scheduling. Priority Scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Prioritas dapat diberikan secara prioritas statis. Prioritas statis berarti prioritas yang tidak berubah. Contohnya seperti keunggulan mudah diimplementasikan dan mempunyai overhead relatif kecil. Yang kedua, kelemahannya penjadwalan tak dapat ditanggap terhadap lingkungan yang mungkin menghendaki penyesuaian prioritas. Yang ketiga, prioritas dinamis merupakan mekanisme menanggapi perubahan lingkungan sistem beroperasi. Prioritas awal diberikan ke proses, mungkin hanya berumur pendek setelah disesuaikan ke nilai yang lebih tepat. Sesuai lingkungan kelemahan dari proses dinamis adalah implementasi mekanisme prioritas dinamis lebih kompleks dan mempunyai overhead. Lebih besar overhead ini diimbangi dengan peningkatan daya tanggap sistem. 4. GS Guaranteed Schedule. Penjadwalan ini memberikan janji yang realistis atau memberi daya pemroses yang sama untuk membuat dan menyesuaikan performance adalah jika ada N pemakai, sehingga setiap proses pemakai akan mendapatkan 1/N dari daya pemroses CPU. Untuk mewujudkannya, sistem harus selalu menyimpan informasi tentang jumlah waktu CPU untuk semua proses sejak login dan juga berapa lama pemakai sedang login. Kemudian jumlah waktu CPU, yaitu waktu mulai login dibagi dengan N, sehingga lebih mudah menghitung rasio waktu CPU. Karena jumlah waktu pemroses tiap pemakai dapat diketahui, maka dapat dihitung rasio antara waktu pemroses yang sesungguhnya harus diperoleh, yaitu 1/N waktu pemroses seluruhnya dan waktu pemroses yang telah diperuntukkan proses itu. Rasio 0,5 berarti sebuah proses hanya memiliki 0,5 dari apa yang waktu CPU miliki, dan rasio 2,0 berarti sebuah proses hanya memiliki 2,0 dari apa yang waktu CPU miliki. Algoritma
akan menjalankan proses dengan rasio paling rendah hingga naik ke tingkat lebih tinggi di atas pesaing terdekatnya. Ide sederhana ini dapat diimplementasikan ke sistem real-time dan memiliki penjadwalan berprioritas dinamis. Sekian dan terima kasih. Sekian hasil presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator mewakili teman-teman saya meminta maaf jika kami ada salah kata. Kami berharap Bapak dosen dan teman-teman sekalian dapat memahami hasil materi kami. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.